Kisah putri tunggal Bos Jarum yang lebih memilih meninggalkan kemewahan demi menjadi biarawati. Meski berkelimpahan harta, ketulusan hati seorang Lucky Agnes membuat bangga banyak orang. Lucky Agnes yang memiliki nama asli Maria Donna Dewiyanti Darmoko, dia adalah seorang keturunan orang terkaya di Indonesia. Kedua orang tuanya adalah pemilik pabrik rokok jarum, perusahaan yang paling terkemuka. Akan tetapi kekayaan dan kemewahan yang ia miliki semenjak lahir tidak membuatnya lupa diri. Saat ini ia lebih memilih meninggalkan kehidupan keluarga konglomratnya dan lebih memilih menjadi seorang biarawati, yaitu sebagai pengikut Bunda Teresa dan melayani umat dan semua orang yang hidupnya kurang beruntung. Belakangan foto-fotonya yang mengenakan pakaian biarawati banyak menyebar di internet dan dunia maya dan diperbincangkan banyak netizen. Tak sedikit warganet yang kagum melihat kedamaian wajah Suster Lucky Agnes saat mengenakan pakaian biarawati. Lucky Agnes merupakan lulusan S2 di Amerika Serikat yang memiliki pendidikan tinggi dan bergengsi. Nyatanya pendidikan tinggi dan bergengsi tak merubah hatinya untuk memilih hidup sederhana, hidup bersahaja. Ia bahkan pernah menjadi sekretaris pimpinan misionaris Claris di Kalkuta, India. Saat itu ia dengan ikhlas mendampingi orang-orang yang sekarat, bahkan tanpa ragu Lucky mencabuti belatung-belatung di kepala pasien yang membusuk. Hal ini membuat Lucky dipandang sebagai biarawati yang melayani sangat luar biasa. Dan hebatnya lagi, Lucky sebagai wanita pengikut Madam Teresa yang sanggup hanya memiliki 2 set pakaian saja dalam hidupnya. Lucky mengaku mendapat pencerahan pertama kali saat ia dan keluarganya liburan ke luar negeri, tepatnya ke Hong Kong. Saat itu takdir mempertemukan Lucky dengan beberapa orang tunawisma dengan pakaian kotor berbau dan meringkuk dalam kondisi sakit. Sebagai orang yang biasa hidup dengan kemewahan, insting Lucky mendorongnya untuk melarikan diri. Lucky bahkan hampir muntah-muntah ketika melihat orang-orang tersebut. Namun setelah ia meninggalkan orang-orang tunawisma tersebut, ada sesuatu yang membuat gerak kakinya melambat. Ada suatu dorongan yang memintanya untuk kembali dan melakukan sesuatu untuk orang-orang yang kurang beruntung itu. Pada akhirnya, Maria Donna memutuskan untuk menjadi biarawati dan bergabung dalam kongregasi misionaris cinta kasih dengan nama Suster Lucky Agnes. Saat itu orang tuanya sangat menentang pilihan tersebut. Namun bukanlah berarti Suster Agnes tidak melanjutkan pilihan hatinya. Bahkan saat ini ia berada di Timor Leste membantu orang-orang yang kurang beruntung di sana, terutama masalah kesehatan dan kemiskinan. Suster Lucky sangat bersungguh-sungguh dengan apa yang ia lakukan, tak peduli itu akan dipandang ataupun tidak. Yang penting baginya, ia bisa menjadi pelayan Tuhan untuk membantu sesamanya. Inilah kisah inspiratif seorang Tuan Putri Lucky Agnes yang terlahir dari seorang keluarga yang kaya raya, namun tetap memilih
hidupnya menjadi orang yang sederhana dan melayani sesama yang kurang beruntung. Pengabdiannya yang begitu besar tentu tidak bisa dilakukan banyak orang. Semoga kisah ini menjadi inspirasi agar kita lebih peduli pada sesama. Terlepas kita terlahir dari keluarga orang berada dan seberapa kaya orang tua kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mohon dukungan, like, subscribe, and share bagi channel ini agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sahabat-sahabatku yang telah menonton kisah inspiratif ini. Tuhan memberkati. Amin.